Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar meskipun belajar dari rumah. Saat ini Pak Guru berada di Gunung Nona, Kabupaten Hendrekang. Suasana di sini sangat nyaman dan pemandangannya sangat indah. Dan semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja ciptaan Allah Subhanahu wa taala sudah sedemikian indahnya, bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua keindahan ini. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa belajar dan mempelajari Al-Qur'an. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar melafalkan surah Al-Fatihah dengan baik dan benar. Saya yakin anak-anakku sekalian sudah menghafal surah Al-Fatihah ini. Tinggal bagaimana kita memperbaiki lafal surah Al-Fatihah. Mulai dari makharijul hurufnya, penyebutan hurufnya, panjang pendeknya, tajwidnya, kalau perlu juga membaca surah Al-Fatihah ini dengan suara yang merdu. Surah Al-Fatihah anak-anakku sekalian sangat penting untuk kita pelajari. Karena surah Al-Fatihah ini kita baca minimal 17 kali dalam sehari semalam dalam sholat 5 waktu kita. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la salata liman la yaqra'u bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Oleh karena itu, ikuti terus tayangan video pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan dengan tayangan video kali ini, anak-anakku sekalian dapat memahami bagaimana melafalkan surah Al-Fatihah dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Baiklah, anak-anakku sekalian, kita perhatikan lafal surah Al-Fatihah ini. Surah Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Dan surah Al-Fatihah termasuk surah Makkiyah, yakni surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Baiklah, langsung saja anak-anakku sekalian, saya akan membacakan dulu surah Al-Fatihah, lalu kemudian nanti anak-anakku sekalian menirukan bacaan surah Al-Fatihah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sekali lagi anak sekalian,
Setelah Pak Guru bacakan, kalian mengikuti ayat per ayat. Kita mulai dari ayat yang pertama. Jadi surah Al-Fatihah ini dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku sekalian, selanjutnya mari kita membaca dan melafalkan surah Al-Fatihah ini ayat demi ayat. Kita mulai dengan ayat yang pertama. Ya, perhatikan tulisan yang ada di atas. Surah Al-Fatihah, kita mulai dengan basmalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahi. Bismillahi ini Allahnya dibaca tipis karena didahului oleh huruf yang berharakat kasrah. Jadi semua lafal Allah atau lafzul jalalah, kalau dia didahului dengan huruf yang berbaris di bawah atau baris kasrah, maka Allah ini dibaca tipis. Bunyinya seperti ini. Bismillahi. Jadi bukan bismillahi. Ar-Rahman, ini mimnya dipanjangkan 2 harakat. Ya. Ar-Rahman, ha, dia pakai ha kecil, bukan ha besar. Ha. Jadi ini ha yang keluar dari tengah tenggorokan. Jadi agak ditekan, ha. Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Selanjutnya ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini lafzul jalalah lillahi. Ya, lillahi, maka Allahnya dibaca tipis. Kenapa anak-anakku sekalian? Karena didahului oleh huruf yang berharakat kasrah, li. Ya, jadi ini ada harakatnya di sini, lillahi. Rabbil, ini baknya bertasydid, jadi dibaca double. Rabbil alamin, jadi bukan alamin. Jadi dia memakai huruf ain, bukan huruf alif. Kita ulangi. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ya. Dipanjangkan 2 harakat di akhirnya. Selanjutnya ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini sama dengan ayat yang potongan ayat yang pertama tadi. Ar-Rahman Ar-Rahim.
Selanjutnya ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Ya, huruf mim di sini dipanjangkan 2 harakat. Bisa juga tidak dipanjangkan. Jadi ada 2 cara membaca kata maliki pada ayat yang keempat ini. Mimnya bisa dibaca dengan panjang 2 harakat, bisa juga dipendekkan. Kedua-duanya dibolehkan, dibenarkan, dua-duanya benar. Ada yang baca Maliki yaumiddin. Ada juga yang membaca Maliki yaumiddin. Kedua-duanya boleh. Kalau Maliki yang panjang mimnya, maka dia berarti yang menguasai. Kalau dipendekkan Maliki artinya yang merajai. Jadi sama saja. Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin. Ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini perhatikan iyyaka. Ianya bertasydid, jadi harus dibaca double. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ianya dipanjangkan, ditasydid dan dipanjangkan 2 harakat. Selanjutnya kita melangkah ke ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdina. Ini pakai huruf H yang besar. H yang keluar dari rongga dada. H. H. Ihdinas siratal. Siratal. Jadi pakai so, huruf so. Penyebutan so ini ya mulut juga tidak terlalu moyong. Tidak dimoncongkan. Ya, moncong sedikit saja mungkin kalau moncong. Jadi so. Ya, S kalau kita menulis dengan bahasa Indonesia mungkin tulisan Latin S H A atau S H O. So. Ya, O-nya tidak terlalu bundar. So. Ya. Ihdinas siratal. Ya, bukan ihdinas sirata, bukan pakai ta. Jadi dia pakai po. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Selanjutnya ayat terakhir atau ayat yang ketujuh. Siratal ladzina an'amta. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Di sini kebanyakan yang keliru dalam membaca ini an'amta. Ya. Yang benar an'amta. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Dha-nya huruf dha bertasydid. Ya, ditekan. Ini lidah diarahkan ke langit-langit atau belakang gigi kita. Kemudian ditekan ke dalam. Waladdallin. Bo-nya ya dipanjangkan sebanyak 5 sampai 6 ketukan, 6 harakat. Kemudian lamnya bertasydid, dibaca double. Dan ia sukun di depan lam ini dipanjangkan sebanyak 2 harakat. Waladdallin.
waladdallin. Ya, kita ulangi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, bagaimana anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan anak-anakku sekalian sudah memahami dan mampu untuk melafalkan surah Al-Fatihah ini dengan baik dan benar. Terakhir, saya pesankan pada anak-anakku sekalian untuk selalu berlatih melafalkan surah Al-Fatihah dan surah-surah yang lainnya. Terus rajin membaca Al-Quran. Karena orang yang paling baik, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang senantiasa belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama kembali lagi melafalkan surah Al-Fatihah, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita menutup perjumpaan kita pada video kali ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.